Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Kurang semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin berdoa. Ketua kelasnya siapa? Mbak Marsa ya. Ya. Supaya nanti ketika pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Silahkan dipimpin berdoa dulu Mbak Marsa. Kita pagi siang berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah ya. Manfaatnya apa toh kita berdoa sebelum melakukan kegiatan? Apa? Supaya apa? Kegiatannya berjalan dengan lancar. Ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Karena apa? Kita masih diberikan kesehatan, ya. Terus masih diberikan umur panjang, betul? Betul. Nah, sekarang setelah berdoa ya, kita sama-sama menyanyikan lagu ini, lagu nasional ya. Dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang hafal? Semuanya hafal semua? Hafal ya? Ya. Ayo. Nah. Sebentar ya anak ya, ini ada yang bermasalah ini. Oh ya, sebelum kita menyanyikan lagu wajib nasional, sekarang Pak Des absen dulu ya. Ini semuanya masuk semua ya ini? Masuk ya, masuk semua ya. Masuk semua ya. Ini
Sebentar, ini kok enggak. Nah, ini ya. Sama-sama. Sambil berdiri semua, berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, duduk kembali ya. Anak-anak, lagu wajib nasional ya. Manfaatnya apa toh? Lagu wajib nasional itu apa? Membangun apa? Rasa nasionalisme, cinta tanah air ya. Coba kalau tidak ada para pahlawan, kita tidak bisa merasakan apa? Pendidikan ya. Semua berkat jasa para pahlawan yang telah gugur dahulu di medan perang. Nah, hari ini wajahnya berseri-seri sekali ya. Wajahnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, masuk semua ya. Nah, Pak Dias ada satu apa itu? Ini gambar ya. Nah, ini di manakah letak SDN 1 Sawo? Kalian sekolah di mana? SDN 1 Sawo. Kamu tahu letaknya di mana? Tahu. Lah kan kamu setiap hari kesini kan tahu. Tapi kalau di satelit, kalau dilihat dari satelit, ya pasti kalian belum tahu toh. Nah, ini kita lihat ya, di mana kan letak SDN 1 Sawo? Nah,
Ini masih keluar-keluar anak-anak ya. Nah, ini ya. Ini SDN 1 Sawo. Ini kalau di zoom di sini loh kalian. Ruang kelasnya ini loh ya. Ya. Nah, coba kita cari rumahnya Mbak Aza. Ya, ini rumahnya Mbak Aza mana ya ini? Mana Za rumahmu Za? Adanya ini toko Pak Waji ini ya, depan itu ya. Coba kalian amati ya. Ini SDN 1 Sawo. Kok bisa? Apa itu dilihat dari satelit bagaimana? Ya karena pakai Google Maps ini ya, canggih ya ini berarti ya. Kalau di layar seperti ini anak-anak ya, dari SDN 1 Sawo sampai ini Griyo Aji ini ya, pendopo Griyo Aji. Ini kalau diukur pakai penggaris itu berapa senti ini? Kurang lebih 10 senti ya. Ya. Padahal jarak di SDN 1 Sawo dengan pendopo Aji, Griyo Aji, itu pendoponya Pak Waji itu. Ya itu kan beratus-ratus meter, iya. Kok bisa ditampilkan dalam layar sekecil ini? Berarti pakai apa ini anak-anak? Pakai apa? Skala ya. Nah ini SDN 1 Sawo. Nah kalau rumahnya Pak Dias ini ya kamu ketik nanti Nur Wisma ini. Nah ini ketemu ini nanti. Nah dari jalan ke sini. Jalannya ke sini. Kalau digambar kelihatan dekat, tapi sebenarnya jauh nih, 2 km ya. Nah itu. Kamu paham tidak? Ya, hari ini kita akan pelajari tentang apa? Skala. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu melalui tayangan video pembelajaran tentang konsep skala dan melalui diskusi secara kelompok, siswa dapat menganalisis perbandingan dan skala dengan benar. Melalui kegiatan percobaan, diskusi secara kelompok, siswa dapat mengukur skala menggunakan perbandingan dengan benar. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyelesaikan operasi hitung dengan menggunakan perbandingan dan skala dengan benar. Nah, jadi ya hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa anak-anak hari ini? 11. Nah, kita akan pelajari tentang namanya skala. Nah, skala ini. Coba. Ya. Ini saya mau menampilkan peta Ponorogo ini. Perhatikan itu. Rumah kamu di mana? Kecamatan mana? Sawo. Ada yang rumahnya Sambit? Tidak ada ya? Sawo. Perhatikan, di situ tertera anak-anak skala berapa? 1 banding 400.000. Nah, menunjukkan 1 banding 400.000. Artinya setiap 1 cm di peta itu mewakili jarak 400.000 cm jarak sebenarnya. Jadi kalau di peta ya, misalnya peta 1 cm di peta itu kalau jarak sebenarnya dari Sawo sini sampai mana 400.000 cm itu sekitar 4 kilo anak-anak. Jadi teko Taman Sari ya, sampai Taman Sari ya. Itu ada rumahnya paling jauh di sini? Ada? Tidak ada, rumahnya dekat semua. Bayu, rumahmu mana Bayu? Kacangan, oh, ya. Nah, itu ya. Sehingga 1 cm di peta mewakili 4 km jarak sebenarnya. Itu dijadikan apa anak-anak? Kilometer. Jadi kalau satuannya cm 400.000 cm. Kalau dijadikan kilometer jadi 4 kilometer. Nah, itu peta Ponorogo.
Apa kamu baru pertama melihat ini peta Ponorogo? Pernah lihat di mana? Di perpustakaan ya? Ya, di perpustakaan itu. Ada berapa kecamatan anak-anak? Ada berapa? Hitung. 14. Ada 21 kecamatan. Yang terluas mana? Ngerayon ya. Ngerayon ini. Ini paling luas karena daerah pegunungan anak-anak ya. Sama Sawo juga, itu perbatasan dengan Galek ya. Nah, bisa digambarkan dengan selembar kertas. Bisa. Nah, sekarang Wadias tadi tanya, skala. Apa itu skala anak-anak? Ayo siapa yang bisa menjawab angkat tangan? Ya, Tifa, ayo coba. Ya, Adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Biasanya skala juga digunakan oleh arsitek ketika akan membangun rumah, gedung, taman, dan lain-lain. Skala juga digunakan ketika membuat miniatur, baik miniatur bangunan maupun miniatur sebuah benda. ya, itu. Jadi skala itu biasanya digunakan para arsitektur. Arsitektur itu yang biasanya mendesain bangunan itulah, anak. Tahu? Ya, jadi menggambar sebuah bangunan, terus nanti kalau digambar sebenarnya pasti nggak muat satu halaman, ya toh? Tapi digambar dengan apa itu medianya satu lembar kertas, ya, segini itu biasanya nanti digambar, ya. Itu. Jadi kalian telah mendengar penjelasan dari teman kalian, Mbak Tifa. Ya, tepuk tangan buat Mbak Tifa karena sudah berani menjelaskan skala. Ya, skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Biasanya skala juga digunakan oleh arsitek ketika akan membangun rumah, gedung, taman, dan lain-lain. Skala juga digunakan ketika membuat miniatur, baik miniatur bangunan maupun miniatur sebuah benda. Ya, kalau kalian pernah buat diorama itu, lah padahal gunung apa segitu besarnya? Tidak lah. Nah, pasti kan itu juga ada skalanya, anak-anak ya. Tapi kemarin kan tidak dihitung pakai skala ya. Itu. Coba kalau melihat peta Ponorogo tadi ya, kalian bisa apa tidak kalau menggambarkan peta atau mungkin apa ya, denah sebuah rumah itu di dalam bentuk apa itu, denah yang ada di peta, bisa? Pasti bisa ya. Ya. Nanti ada caranya yaitu menghitungnya dengan menggunakan apa? Skala ya. Itu. Nah, ini ada namanya Dodit. Dodit ingin menentukan skala dari gambar ruang kelas yang ia buat. Ia penasaran untuk satu gambar ruang kelas bisa mempunyai berapa skala ya. Jadi satu kelas. Jadi kelasnya Dodit nanti akan digambar dalam kertas ya, dalam sebuah kertas. Terus nanti kira-kira menggunakan skala berapa ya? Atau jarak pada apa itu? Jarak di peta nanti berapa sentimeter ya? Pastinya lebih kecil daripada jarak sebenarnya. Jadi kayak ruang kelas ini ya digambarkan dalam satu lembar kertas. Nah, ini kalian bisa membantu Dodit? Bisa tidak? Bisa ya? Nah, bisa membantu Dodit. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video dulu ya ini. Kaget ya? Tepuk semangat. Semangat. Ya, perhatikan. Akan mempelajari tentang menentukan skala. Sebelum kita mempelajari, terhijau
Siswa hebat, saat kita berkunjung ke tempat wisata, biasanya di pintu masuk terdapat denah yang menggambarkan lokasi tempat wisata tersebut. Denah tersebut memudahkan kita untuk mengetahui tentang suatu tempat yang ingin kita kunjungi. Denah tersebut dibuat dengan skala tertentu. Coba sebentar. Ada sebentar ya anak-anak. Sebelum melanjutkan video ini kita bentuk kelompok dulu ya. Kita bentuk kelompok dulu ya. Kelompoknya ada 4 kelompok. Ini kelompok apa? Cut Nyadin. Terus ini kelompok R.A. Kartini. Terus kelompok Soekarno. Terus ini kelompok Sudirman. Nah, sekarang bisa berkumpul dengan kelompoknya. Ini kan sudah dibagi menjadi kelompok ya. Ya. Sebentar. Kita lanjutkan videonya tadi. Halo siswa hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang skala, mari kita berdoa. Biasanya di pintu masuk terdapat denah yang menggambarkan lokasi tempat wisata tersebut. Denah tersebut memudahkan kita untuk mengetahui tentang suatu tempat yang ingin kita kunjungi. Denah tersebut dibuat dengan skala tertentu. Selain pada denah, kita juga akan menemukan skala pada hektar. Siswa hebat, tahukah kalian apa itu skala? Skala menyatakan perbandingan antara jarak pada 2 tempat di suatu denah atau peta dengan jarak sebenarnya. Mari kita perhatikan peta Sumatera Selatan berikut ini. Ini peta Sumatera Selatan. Pada peta ini tertulis skala 1 berbanding 600.000. Skala 1 berbanding 600.000 artinya 1 cm jarak pada peta mewakili 600.000 cm atau 6 km jarak sebenarnya. Siswa hebat, pada pembelajaran kali ini kita akan menentukan skala dengan menggunakan segitiga ajaib, di mana skala merupakan skala pada peta. JB merupakan jarak pada peta. JS merupakan jarak sebenarnya. Siswa hebat, bagaimanakah cara menggunakan segitiga ajaib ini? Yuk, mari kita pelajari bersama-sama. Garis mendatar pada segitiga ajaib menunjukkan pembagian, dan garis yang tegak Diperhatikan Mas Alfian dan Mas Aang ya. Untuk mengetahui Jangan skala, rame sendiri loh. kita tutup skala, sehingga skala adalah JB dibagi JS, atau skala pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kemudian, untuk mengetahui jarak sebenarnya, tutup JS, sehingga JS adalah JB dibagi skala, atau jarak pada peta dibagi skala. Sedangkan untuk mengetahui jarak pada denah atau peta, tutup JP, sehingga JP adalah skala dikalikan dengan JS atau jarak sebenarnya. Siswa hebat, untuk memahami penggunaan rumus ini, mari kita mencoba mengerjakan soal untuk menentukan skala berikut ini. Jarak 2 kota adalah 180 km. Jika jarak kedua kota tersebut
berapakah skala peta tersebut? Nah, itu ya. Jarak dua kota adalah 180 km. Dari kota A ke kota B 180 km. Terus jarak di peta ya, itu digambarkan 6 cm. Berapakah skala peta tersebut? Ya. Dua kota adalah 180 km. Dan jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 6 cm. Berapakah skala peta tersebut? Siswa hebat, mari kita cari bersama-sama. Ya, diperhatikan ya. Cara mencarinya ini anak-anak. Diketahui jarak pada peta atau JP adalah 6 cm. Kemudian DS jarak sebenarnya adalah 120 km. Ditanyakan skala pada peta tersebut. Menjawabnya, mari kita gunakan segitiga ajaib. Untuk menggunakan segitiga ajaib ini, karena kita akan mencari skala, mari kita tuntut skala. Sehingga diperolehlah rumus skala sama dengan JP bagi JS. Selanjutnya, kita masukkan angkanya. Tinggal memasukkan angka-angkanya anak-anak ya. 6 cm dibagi 180 km. Karena satuan pada skala merupakan cm, maka jarak dua kota yang sebenarnya kita jadikan menjadi cm. Sehingga 180 km diubah menjadi cm, jadi 18 juta cm. Selanjutnya, 6 cm dibagi 18 juta cm sama-sama kita bagi dengan 6 karena pembilang di perbandingan ini merupakan 6 cm sehingga keduanya kita bagi dengan 6. 6 cm dibagi 6 sama dengan 1. Kemudian 18 juta dibagi 6 sama dengan 3 juta. Dari perhitungan tersebut kita peroleh bahwasanya skala pada peta sama dengan 1 berbanding 3 juta. Sehingga kita sudah mendapatkan bahwasanya skala pada peta tersebut adalah 1 berbanding 3 juta. Biarlah siswa hebat. Biarlah kita untuk menentukan Itu kakaknya Pak Dias itu ya. Soalnya Putri. Udah ya, itu. Jadi untuk mengetahui skala ada rumusnya anak-anak. Ini namanya segitiga. Ya, segitiga Jupe Sukajus namanya. JP Jupe Sukajus. Nah, ini coba sekarang berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Berkumpul ya. Bisa itu bangunnya di berkelompok ya. Sudah ya. Sekarang Pak Dias mengulas kembali atau memberikan materi yang pernah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu konversi satuan ya. Ada ini anak-anak, konversi satuan itu apa aja toh? Kilometer, terus hektometer, terus dekameter, terus meter, desimeter, sentimeter, terus milimeter. Nah, biasanya yang digunakan untuk apa itu? Skala yang luasnya seperti ini, ASEAN ini kilometer ya, dan apa? Sentimeter. Nah, jika 1 kilometer maka sama dengan berapa meter anak-anak?
Ayo, siapa yang bisa menjawab? Marsa, berapa Sa? 1000. Yang keras ya. Nah, 1 meter berapa sentimeter? Berapa Za? 1 meter berapa sentimeter? Itu turun berapa tangga ini? Nah, 2 berarti dikalikan 100, berarti 100 cm. Nah, ini ya. Ini karena untuk mencari skala, kita harus bisa mengkonversikan satuan dulu. Jadi dari meter ke sentimeter. Dari sentimeter ke meter. Nah, Pak Dias ada namanya ini segitiga. Tadi seperti di tayangan video. Nah, caranya menghafalkan biar lebih mudah ini anak-anak. Kamu. Jupe, suka, jus. Nah, ini jupe itu adalah jarak peta, ya. Suka itu adalah skala, jus adalah jarak sebenarnya. Nah, kalau sudah hafal seperti ini, nanti kita bisa mencari skalanya dengan seperti ini ya. Sekarang ada sebuah ini ya, pertanyaan untuk kalian. Ada panjang sebenarnya adalah 400 cm. Terus panjang pada peta adalah 20 cm. Sekarang skalanya, ayo. Ya, ini yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa anak-anak? Skala ya. Yang ditanyakan skala. Berarti yang ditutup adalah skalanya. Ini ditutup. Nah, kayak di video tadi. Berarti kalau yang ditanyakan skala, berarti apa rumusnya? Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Ya, sampai sini bisa? Bisa. Ayo coba Pak Marsa maju ke depan. Ayo. Silakan dikerjakan ya. Jarak pada peta berapa itu? 20. Nah. Terus jarak sebenarnya 400 nanti. Terus itu disederhanakan. 40. Nah, itu disederhanakan lagi bisa ya. 1 per berapa? 20. Nah, ya. Berarti terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Marsa ya ini. Apa bisa ya? Berarti skalanya berapa anak-anak? Skalanya 1 dibanding 20. Nah, dari penjelasan Pak Dias ini, adakah yang sulit atau masih bingung? Sudah jelas? Sudah ya? Sudah jelas ya? Sudah. Setelah ini, Pak Dias akan membagikan LKPD. Tadi di awal, apa itu? Tayangan slide Pak Dias tadi, kalian mau membantu namanya siapa tadi? Siapa namanya? Dodit, untuk menggambar denah kelasnya. Nah, sekarang yang digambar adalah denah ruang kelas kita. Coba, Kak, ini ruangannya ada berapa ya ini? Kamu membawa meteran? Membawa ya? Nah, ini nanti diukur ya, dengan berkelompok, boleh nanti diukur ya. Pak Dias mau membagikan LKPD dulu ya. LKPD-nya saya bagikan. Ya itu. Ini ya.
LKPD-nya? Ya, sudah ya LKPD-nya? Ya. Sudah semua LKPD? Ini coba. Sudah ya? Ya. Sudah LKPD-nya. Silahkan apa itu? Mulai mengukur peta, mulai mengukur apa itu? Ruang kelas ya, ruang kelas ini terus nanti digambarkan di selembar kertas itu. Coba, sudah punya semua? Kertas A3-nya sudah ya. Sekarang bisa dimulai untuk mengukur ruang kelas ini menggunakan meteran itu ya. Ayo. Silakan. Ya, diukur ya. Diukur dulu, nggak apa-apa. Yang lainnya apa itu dibaca LKPD-nya, diminta untuk yang lurus, meterannya yang lurus ya, lurus. Nah, ya, diukur ubinnya. Sekarang diukur. Ayo, diukur semua. Di depan sana. Sini, Mas Bayu. Semuanya, ayo semuanya. Ayo. Semuanya, ayo. Diukur pakai meteran atau diukur, ayo semuanya. Ya. Kalau sudah, sekarang ya ke sini ya, itu berapa meter? Atau dihitung ubinnya ya, Yo. Dihitung. Bisa dihitung ubinnya. Ya. Kamu hitung, dihitung ubinnya ada berapa ini? Ya. Sudah ketemu berapa? Ya. Berapa lebarnya? 5,5 ya. Ya. Tuh. Awas. Terus 5,5. Terus panjangnya tadi berapa, Mas Bayu? 850 berapa? Sentimeter. 850 cm ya. Ya. Sekarang kalau sudah diukur. Kalau sudah diukur digambar, mulai bisa digambar dengan menggunakan skala ya. Skala yang telah kalian hitung tadi ya. Coba dihitung. Ya. Tidak usah buru-buru, tenang saja ya. Pakai garisan yang panjang sama. Ya itu sekarang bisa kalian anak-anak apa itu? Pak Dias minta selain digambar denahnya ya, kalian gambar itu bangku kalian ya, itu bisa digambar, papan tulis. Nah, itu. Nah. Tadi jarak sebenarnya berapa, Fatifah? Jarak sebenarnya tadi berapa? 850. Oh, 850 cm. Terus jarak yang panjangnya, terus yang lebarnya berapa? Tadi? 34 cm. Yang sini tadi loh, berapa tadi? Yang ini kan di peta toh. Nah, yang sebenarnya tadi berapa? Tadi loh, kamu ukur sini tadi loh, berapa? Ke sini tadi 850 cm. Terus kalau yang di sini lebarnya tadi berapa? 550 cm. 5,5.
Basa Jawane 5,5 meter. Ya. Ya. Ini ya. Bisa digambar. Setelah digambar ya nanti itu dihitung loh skalanya ya. Kamu harus tahu peta itu harus ada skalanya ya. Tadi skalanya berapa? Yang kamu hitung. Ditebeli pakai spidol anak-anak ya. Biar lebih cantik kayak orangnya. Hehe. Iya Pak. Itu kelompok mana ini? Oh, meja murid. Dikasih keterangan dulu di sini jarak sebenarnya berapa. Misalnya panjang kelas berapa, lebar kelas berapa gitu ya. Nah, coba. Ya, ayo. Digambar denahnya ya. Ada pensilnya, tak tulis nih kelompoknya. Ya. Apa? Ada yang bertanya? Silakan. Mungkin bingung, bisa ditanyakan. Kalau sudah nanti dalam pengerjaan itu ya, kalian menggambar sebuah denah atau peta ruang kelas kalian. Ini yang ada di LKPD ini kalian kerjakan ya, tugas kelompok ini ya, tugas kelompok kalian kerjakan itu kalian kerjakan dengan gotong royong dan kerjasama ya. Tenang ya, tidak usah buru-buru, waktunya panjang 70 menit. Ya, ini ditulis skalanya. Skalanya tadi berapa ini? Ya, kamu cari skalanya. Tadi kan jarak sebenarnya berapa tadi? Kamu hitung memang panjangnya berapa? Ya, jadi di sini ditulis panjang kelas. Terus lebar kelas. Nah, panjang kelas berapa? 850. Ya, ditulis. Bersama-sama saja ya, nanti untuk mengerjakan itu. Terus lebar kelas tadi, sini tadi berapa? 550. Oh ya, 550 ditulis. Nah, sekarang kalian hitung ya. Ini kelompok siapa tadi? Kelompok siapa? Sudirman ya. Sudarto itu nama tetangga saya, tetangganya Pak Dias itu ya. Nah, ini dihitung. Jadi yang ditanya skala. Sekarang dihitung. Skala bagaimana? Skalanya berapa? Skala sama dengan
Skala tadi jarak peta peta bagi jarak sebenarnya ya. Jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, itu jarak di peta berapa? Misalnya ini 22, ini misalnya 22. Ini kan di peta tuh. Ini petanya 2 berapa jaraknya? 22 ya. Ya, 22. Sekarang jarak sebenarnya. Yang ini tadi, yang lebarnya tadi berapa ini loh? Iya toh? Berapa? Ditulis. Berarti 22 dibagi. Nah itu nanti akan ketemu. Hasilnya berapa? 1 banding berapa? Ya itu ditulis 1. Nah itu berarti ketemu skala yang kamu gambar ini berapa? 1 banding 25 ya. Jadi digambar ini meja murid, meja guru, terus papan tulis ya. Terus ditebeli pakai spidol anak-anak ya. Ya bagaimana? Ya sudah ya. Ya ini ditulis jarak lebar kelasnya berapa? Lebar kelas sesungguhnya tadi, lebarnya tadi seminimal berapa tadi? Kamu ukur tadi 550 cm ya, ditulis. Jadi ada keterangannya. Lebar kelas, ditulis lebar kelas dulu, lebar kelas. Lebar kelas. Lebar kelas 550. Terus panjangnya tadi ya 850. Ditulis panjangnya, panjang kelas. Nah ya. Sudah selesai? Belum. Masih menghitung? Ya. Itu yang tugas untuk kelompok itu kalian kerjakan. Yang lembar terakhir di LKPD yaitu dikerjakan dengan cara ya, pakai caranya. Yang ini anak-anak ya, dikerjakan silakan dengan caranya bagaimana ini dapat ini. Ya, yo silakan dikerjakan. Nah, ini. Yang ini anak-anak, yang lebar ini, warna hijau ini ya. Ini tolong dikerjakan ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan ditanyakan kepada Pak Dias ya. Ayo dikerjakan, ayo. Kalau kamu kesulitan kan kamu satu kelompok, ya gotong royong, ya. Garapnya atau mengerjakannya bersama-sama, anak. Ya, papan tulis, meja guru. Dia di caranya harus tahu ya. Nah, ini pakai ini loh, yang ini. Nah, caranya ini, yang ada seperti di sini. Untuk mengetahui caranya ya. Nah, ayo, bisa nggak? Harus ada caranya itu. Sudah? Ini dikasih keterangan ya. Ini sudah tahu. Skalanya ini Pativa. Ini cara mencari skala ya, ditulis caranya. Jadi ya ini
Kamu tadi sudah mengerjakan di situ ya. Jarak dulu, apa itu ditulis dulu. Panjang kelasnya berapa? Tadi berapa? Ayo, yang sini tadi loh. 850 lah. Jadi catat itu. Kalau nggak dicatat lupa. Lebarnya berapa? Berapa, Pak? 550. Nah, ya. Kalau sudah ini nanti ya maju untuk presentasi hasil kalian. Sudah selesai ini? Sudah? Sudah yang kelompok Sudirman? Ditebali pakai spidol ya? Nah. Sudah ya? Ya, ditebali pakai spidol ya. Waktu kurang 3 menit ya. Nanti maju dulu dari kelompoknya siapa ini? R.A. Kartini. Ya. Ya. Yang ini Cut Nyadin. Setelah Cut Nyadin terus kelompoknya Soekarno, setelah itu Sudirman. Nanti untuk presentasinya ya anak-anak, kalian mempresentasikan hasil kerja kalian ini. Jadi dipresentasikan. Caranya bagaimana? Ya ini. Nanti disampaikan jarak sebenarnya atau panjang kelas berapa, lebar kelas berapa, terus ketemu jarak di peta itu berapa, terus dengan skala yang berapa. Ini ditebeli ini. Berapa ya? Ini. Ya, sama ini berapa? Ya, dikasih spidol. Nah, yang besar aja. Nah, sudah? Sudah, Cut Nyadin? Ya. Sudah? Sudah. Sudah, Sudirman? Sudah. Kalau sudah, silahkan maju dulu dari kelompoknya R.A. Kartini. Maju, semuanya. Ya. Semuanya ya. Sambil menunjukkan hasil pengerjaan. Nah itu gambarnya agak ke sini ya, coba. Nah, diangkat yang tinggi, nggak kelihatan nanti itu Mas Reza. Ya, kelihatan Mas Reza? Ya. Ya, sekarang
dijelaskan Mbak Marsha. Ya, perhatikan yang lainnya. Ya. Ya, skala jarak sebenarnya. Ayo. Jarak sebenarnya berapa tadi? Lebar kelas 600. Terus panjang kelas 800. Sehingga jarak peta berapa itu? Lebarnya 18 cm. Terus panjang kelas? Ya, skalanya berapa? 1:30. Nah, itu. Tepuk tangan. Ya. Mungkin ada yang sama skalanya dengan Mbak Marsha? Ada yang sama? Tidak ada ya? Tidak ada. Ya. Duduk kembali, tepuk tangan. Buat Cuk Nyadin. Oh, Cuk Nyadin. Siapa? RA Kar ini. Sekarang kelompoknya Cuk Nyadin. Ya. Maju. Kelompoknya Cuk Nyadin. Ya, mempresentasikan siapa ini? Ais ya. Ya. Ais dan Tifa kalau gitu. Ais atau Tifa. Perhatikan yang lain. Nah, skalanya berapa ini? 1:25 itu denahnya kelas. Nah, jarak sebenarnya berapa? Yang keras. Ini. 50 cm. Nah, lebarnya? 550 cm. Terus sekarang jarak di peta lebarnya jadi berapa? 22. Ini loh. Nah, 22 cm dan berapa itu? 34 cm. Itu satuannya harus dikasih ya, biar kelihatan. Ya. Sekarang skalanya yang sama dengan kelompoknya ini. Cuk Nyadin siapa? Sama. Ada yang sama? Angkat tangan. Oh, itu ya. Sama berarti ya. Ya. Duduk kalau gitu. Bagus. Sudah bisa ya cara mencari skala? Bisa. Sekarang kelompoknya Sudirman. Ya. Maju semua. Ayo, Mas Aang nanti yang mempresentasikan. Ayo, semuanya maju. Ayo, kok malu-malu? Harus pemberani anak-anak. Ya. Nah, ini anak-anak kelompok Sudirman. Silakan dipresentasikan yang keras. Ayo, Ang. Jarak sebenarnya panjang kelas berapa? Ya, terus lanjutkan. Lebar kelas itu bukan luas. Lebar. Ya. Ya, terus yang keras. Skalanya berapa? 1:25. Sudah bisa ya mencari skala. Tepuk tangan buat teman kita Sudirman. Kelompok Sudirman hebat sekali. Ganteng-ganteng. Ya. Sekarang Soekarno. Yo, maju. Kelompok Soekarno. Sama ya ini hasilnya dengan teman kalian? Sama ya. Skalanya berapa? Ya, panjang kelas? Ya, lebar kelas? 550. Betul. Caranya mengerjakan? Ya. Sudah ya. Sama punya. Jadi ada dua kelompok yang sama skalanya, pakai skala yang sama ya. Ya. Sudah paham ya anak-anak terkait dengan jadi kalian sudah bisa membantu ya. Ini Dodit tadi mengukur kelas. Kalian bisa membantu ya. Nanti kalau kalian
Pak Des minta untuk mengukur rumah kalian jadi denah. Bisa berarti? Bisa? Bisa. Betul. Nah, sekarang tadi LKPD-nya sudah itu kalian kerjakan. Nah, yang terakhir ini ya, lembar terakhir ini kalian pecahkan. Ini ya, ada permasalahan ini. Kalian pecahkan ya, dengan satu kelompok. Saya beri waktu 3 menit. Ayo, ayo. Tadi ada yang sudah mulai mengerjakan berarti tadi ya. Jadi mudah. Kalian bisa melihat di buku buku paket matematika lah ya. Itu bisa dicari informasinya atau mungkin cara-cara pengerjaannya bisa ya dicari pakai buku paket. Ya, dikerjakan. Nanti kalau sudah ini kelompok mana? Mana tugasnya? Oh, tugasnya ya, saya. Sudah? Sudah belum? Ya ini harus dikalikan biar membentuk sebuah apa itu? Iya, jadi jaraknya itu apa itu? Jarak sebenarnya. Nah, itu ditulis atau dikerjakan ya. Ditulis terus di jarak sebenarnya, jarak sungguhnya 54. Jarak pada gambar 6 cm. Nah, itu diminta untuk mencari sekarang. Ini caranya tadi itu Jupe suka jus. Nah. Siapa yang suka jus? Ya udah, nanti setelah pembelajaran pada traktir beli jus semua. Ya. Ya. Senang sekali kalian ya. Ya. Nah, itu. Sudah? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, coba ya kita simpulkan bersama-sama anak-anak. Kita simpulkan bersama-sama. Apa kesimpulan pembelajaran ini? Ya, kita simpulkan bersama-sama. Ya. Untuk menggambar sebuah peta diperlukan apa? Skala ya. Terus sekarang coba Pak Dias ingin mendengarkan apa itu kesimpulan dari kalian. Coba apa? Hasil diskusi hari ini apa? Apa? Hasil diskusi kamu tadi apa? Apa Pak? Coba, lah ya apa? Mencari skala, ya dah. Ya. Dengan cara apa? Kita harus tahu dulu apa? Jarak sebenarnya dulu harus tahu. Terus jarak di peta. Akhirnya kita tahu skala. Nah, itu ya. Coba sekarang siapa yang berani menarik kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Ayo. Marsa, ya, ayo. Yang kerasa. Skala adalah perbandingan antara ukuran pada peta dengan jarak sebenarnya. Skala ditulis 1:3 atau penutup skala atau pada pecahan ditulis 1. Ya, itu. Tepuk tangan buat kelompok mana ini? RA Kartini, tepuk tangan. Ya.
Jadi skala itu ya, kesimpulan adalah skala adalah apa? Anak-anak tadi? Apa? Perbandingan antara ukuran pada peta dengan jarak sebenarnya. Jadi perbandingan itu. Perbandingan peta pada jarak sebenarnya. Itu skala. Ya itu ya. Berarti seberapapun apa? Besarnya bangunan dapat digambarkan pada selembar kertas, tetapi harus dengan skala. Itu. Ini. Padahal ruang kelas kita kan lebar, toh. Kalau digambarkan pasti di halaman, ya, toh? Tapi bisa digambarkan dengan ini. Satu lembar kertas A3, ya. Baik, anak-anak bisa dipahami? Bisa. Ya. Nah, sekarang karena sudah bisa semua ya, ini Pak Dias akan membagikan. Oh, sebelum Pak Dias bagikan soal ini, coba Pak Dias tanya dulu. Kalian senang atau tidak belajar pada pagi hari ini? Senang. Nah, kalau senang coba break 1, break 2, break 3, break 4. Kelas 5B cerdas. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Senang ya? Yang paling senang hari ini apa, anak-anak? Apa yang paling senang? Kalian bawa meteran terus apa? Itu ngukur panjang kelas. Jadi pertemuan selanjutnya ya, silahkan kalian punya map apa itu, punya handphone? Ya, kalian coba ya ukur jarak kalian, rumah kalian ke sekolah itu berapa. Terus nanti digambarkan di buku tulis, terus skalanya berapa. Bisa ya? Ya, nanti jadi untuk pertemuan selanjutnya bisa membawa handphone. Berarti nanti pembelajarannya kita menggunakan itu ya, handphone ya. Lah, sebelum diakhiri ini untuk mengetes ke kalian hari ini ada soal dikerjakan, soal formatif. Ya. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Terus LKPD-nya silahkan ditumpuk di depan, dikumpulkan di depan LKPD dan hasil kerja kalian. Yo. Ya, dikumpulkan, dikerjakan ya. Silahkan dikerjakan. Ini LKPD-nya dikumpulkan. Nih, bukan ya? Kerjakan. Saya beri waktu 5 menit. 5 menit terlalu lama. 3 menit aja. Ya. Soalnya hanya 4 anak-anak. Oh, 5. Ya. Dikerjakan.
Sudah, anak-anak? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya. Yang sudah silakan dikumpulkan ke depan. Ya. Ya. Namanya jangan sampai lupa ya. Nanti saya koreksi ini nanti ya. Ya. Ayo, kalau sudah duduk kembali. Kalau sudah duduk kembali ya. Oh ya, dikumpulkan. Sudah ya. Sudah, anak-anak? Anak-anak, ya, kalian hari ini sudah belajar skala. Apa tuh fungsinya kita itu belajar matematika? Apa? Apa coba? Ada manfaatnya atau tidak? Kita? Ada. Apa? Kalau yang paling bermanfaat itu ketika kalian nanti sudah apa itu dewasa atau memecahkan masalah sehari-hari itu dengan menggunakan matematika. Coba kalau kamu beli di warung ya atau beli di pasar menggunakan uang ya toh. Ya biasanya kan juga menggunakan apa? Matematika ya toh. Ya itulah manfaatnya. Jangan dikira atau tidak ada manfaatnya loh matematika ya. Matematika pelajaran yang sulit, tidak. Matematika pelajaran yang menyenangkan. Siapa yang setuju bahwa pelajaran matematika menyenangkan? Setuju? Setuju. Ya. Setuju semuanya ya. Baik anak-anak. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Silahkan untuk dikemasi barang-barang kalian, dimasukkan tas. Ya. Ya, dimasukkan tas. Sudah? Saya hitung 5 mundur, 5. Harus masuk tas semua, terus duduk yang rapi, 5, 4. Ayo, kelompok Sudirman, 3, 2, 1. Ya, silahkan dipimpin berdoa. Ya, siapa ya yang memimpin berdoa? Dari kelompok Soekarno aja, Mas Reza. Ayo, dipimpin berdoa. Berdoa pulang ya, ayo. Ya. Siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Semoga dengan berdoa kita selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Dan kita harus tetap bersyukur karena kita sudah diberikan kesehatan, sehat walafiat ya. Nah, dari Pak Dias mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya tetap semangat. Sebentar.